Halo semuanya, perkenalkan saya Kansa Naura bersama rekan saya. Saya Laila Wahyu Aristra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai Garis Van Mook, yaitu salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia setelah kemerdekaan. Melalui video ini, kami akan membahas pengertian Garis Van Mook, latar belakang terbentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta kesimpulan dari peristiwa tersebut. Garis Van Mook adalah garis batas pihak yang dibuat oleh Belanda setelah agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Garis ini digunakan untuk memisahkan wilayah Republik Indonesia dengan wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Penetapan garis ini tidak melalui kesepakatan bersama, melainkan berdasarkan posisi militer Belanda di lapangan, sehingga sering disebut sebagai garis status quo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan wilayah yang masih luas, mencakup sekitar 8 provinsi. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha kembali menguasai Indonesia. Hal ini menjadi awal dari konflik antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1946, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Meskipun demikian, perjanjian ini belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama terkait batas wilayah dan bentuk negara. Indonesia menginginkan negara kesatuan, sedangkan Belanda menginginkan bentuk negara federal. Konflik yang terus berlanjut akhirnya memicu agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Dalam agresi ini, Belanda berhasil menguasai banyak wilayah strategis di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, Belanda kemudian menetapkan garis Van Mook sebagai batas wilayah sesuai dengan posisi militernya, sehingga wilayah Indonesia mulai menyempit. Pada tanggal 17 Januari 1948, dilakukan Perjanjian Renville. Dalam perjanjian ini, Indonesia dipaksa untuk mengakui garis Van Mook. Akibatnya, wilayah Republik Indonesia semakin terbatas, hanya meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Sumatera. Selain itu, TNI juga harus mundur dari wilayah yang telah diduduki Belanda. Setelah diberlakukannya garis Van Mook, wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Banyak daerah strategis jatuh ke tangan Belanda, sehingga memperlemah posisi Indonesia baik secara politik maupun militer. Hubertus Johannes Van Mook adalah tokoh Belanda yang berperan penting dalam kebijakan ini. Ia lahir di Semarang pada 30 Mei 1894 dan menempuh pendidikan di HBS Surabaya serta Universitas Leiden. Sebagai pejabat kolonial, ia memiliki peran besar dalam upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Ternyata teman-teman, garis Van Mook memberikan dampak besar terhadap kekuatan militer Indonesia. Posisi pertahanan menjadi semakin lemah karena wilayah yang dikuasai semakin kecil. Selain itu, koordinasi antar pasukan menjadi sulit. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah Long March Siliwangi, yaitu perpindahan pasukan dalam jarak jauh akibat penarikan wilayah. Selain itu, garis Van Mook juga memberikan dampak yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan banyak yang terpaksa mengungsi. Aktivitas ekonomi di berbagai daerah menjadi lumpuh, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun. Namun, kondisi ini juga memicu munculnya perlawanan dari rakyat terhadap Belanda. Setelah mempelajari garis Van Mook ini, dapat kami simpulkan bahwa garis Van Mook bukan sekedar garis batas wilayah, tetapi merupakan simbol tekanan politik dan militer dari Belanda terhadap Indonesia. Meskipun membawa dampak yang merugikan, kondisi ini justru memperkuat semangat perjuangan bangsa Indonesia dan menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Demikian penjelasan mengenai garis Van Mook. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih.